Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca dongeng. Ya, anak-anak Bapak perhatikan, apakah yang dimaksud dengan dongeng? Nah, Bapak akan menjelaskan di sini. Yang dimaksud dengan dongeng adalah cerita sederhana yang tidak benar-benar terjadi, ya, atau cerita khayalan. Nah, seperti banyak dongeng-dongeng di buku tematik kita, itu perannya adalah hewan yang berbicara, ya. Sedangkan di dunia nyata hewan itu tidak bisa berbicara. Nah, itu yang dimaksud dengan dongeng atau cerita khayalan saja, ya. Anak-anak paham ya tentang dongeng. Terus dongeng juga berfungsi menyampaikan pesan moral dan juga menghibur. Seperti contoh yang sudah Bapak bacakan kemarin tentang Raja Wali, ya, dan burung elang. Nah, di dalam dongeng sendiri itu terdapat pesan moral, ya, untuk kita dan juga sifatnya menghibur, ya anak-anak Bapak. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca dongeng. Ini sangat penting sekali, ya. Jadi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca dongeng adalah lafal. Apa itu lafal? Nah, lafal itu pengucapan kata dengan tepat. Ya, itu yang dimaksud dengan lafal, pengucapan kata dengan tepat. Seperti kata makan, ya. Nah, di sini huruf vokalnya A. Nah, selanjutnya misalnya katanya tidur, ya. Jadi pengucapannya harus jelas. Selanjutnya adalah menggunakan frasa yang tepat, bukan kata demi kata. Apa yang dimaksud dengan frasa yang tepat, ya? Maksudnya kuda itu sedang memakan rumput. Nah, seperti itu, ya. Bukan kata demi kata. Seperti kuda itu sedang makan rumput. Nah, ini kata per kata. Jadi bukan seperti itu. Tetapi kuda itu sedang memakan rumput. Nah, seperti itu anak-anak Bapak, ya. Makanya di sini bagi yang belum lancar membaca harap dilancari dalam membacanya, ya. Biar mudah untuk membaca dongeng dan yang lainnya. Ya. Setelah itu ada lagi yang perlu diperhatikan dalam membaca dongeng. Ada yang namanya intonasi suara. Nah, intonasi suara itu kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, ya. Intonasi suaranya datar. Contoh, pada suatu masa hiduplah petani yang baik hati. Nah, seperti itu, ya. Nadanya datar. Nah, anak-anak juga bisa, ya, belajar membaca dongeng, ya, yang baik dan yang benar. Nanti kita akan coba. Selanjutnya, kalimat yang diakhiri tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Kalimat yang diakhiri tanda seru, itu intonasi suaranya agak naik. Nah, contoh dari kalimat tanya adalah, bagaimana cara petani menanam padi di sawah? Nah, seperti itu. Sedangkan kalau dia diakhiri dengan tanda seru, contohnya, apa yang sedang kamu lakukan? Nah, seperti itu, ya. Anak-anak Bapak perhatikan dalam intonasi suara, ya, pada saat membaca dongeng. Selanjutnya ada ekspresi.
Nah, siswa membaca dengan penuh perasaan. Artinya, anak-anak Bapak menghayati dongeng tersebut. Apabila dongengnya sedih, maka ekspresinya juga sedih. Apabila dongengnya itu gembira, ya, maka ekspresi kalian juga harus gembira. Jangan ini dongeng sedih kok malah bacanya seakan-akan gembira. Nah, ini sesuatu yang keliru ya anak-anak Bapak. Nah, semoga anak-anak Bapak bisa memahaminya. Selanjutnya ada lagi selain lafal, intonasi suara, ekspresi yang harus diperhatikan, yaitu ada tanda baca. Nah, ini penting. Jika saat membaca bertemu tanda koma, nah, maka pembaca berhenti sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Ya, anak-anak Bapak ya. Jangan ini asal baca aja tanpa memperhatikan tanda bacanya. Nah, pada saat titik ya berhenti dulu dengan intonasi yang datar. Nah, itu ya anak-anak Bapak ya. Kalau ketemu tanda koma, kalian berhenti dulu ya sebentar baru dilanjut. Selanjutnya, jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti. Kemudian, pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. Nah, ini ya anak-anak Bapak yang perlu diperhatikan tanda baca dalam membacakan dongeng ya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada suara lantang. Nah, suara lantang ini artinya dapat didengar oleh orang lain dengan jelas ya suaranya pada saat membacakan dongeng. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan anak Bapak pada saat membaca dongeng ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.